Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Romdia Hamelia, mahasiswa Universitas Mataram. Kimia 2018 akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul zat pewarna, rhodamin B, methyl yellow, dan erythrocin. Zat pewarna merupakan zat warna atau bahan lain yang dibuat dengan cara sintesis atau cara kimiawi lain dari tanaman, hewan, atau mineral, dan sumber lainnya yang diekstrak, diisolasi, atau terbuat dari ekstrak dengan atau tanpa perubahan identitas yang bila ditambahkan atau digunakan ke bahan makanan. Fungsi pewarna sendiri antara lain memperbaiki variasi alami warna, menarik minat konsumen dengan warna yang menarik, membuat identitas produk pangan, dan untuk menjaga rasa dan vitamin produk simpan itu sendiri. Zat pewarna sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pewarna alami dan pewarna sintesis. Pewarna alami banyak warna cemerlang yang bersumber dari tanaman dan hewan yang digunakan sebagai pewarna untuk makanan. Contoh pewarna alami antara lain karoten, biksin, karamel, klorofil, antosianin, dan kurkumin. Sedangkan pewarna sintesis, bahan kimia yang dengan sengaja ditambahkan pada makanan untuk memberikan warna yang diinginkan. Penyalahgunaan zat pewarna. Sering ditemukan di Indonesia bermacam penyalahgunaan berpewarna yang tidak terlindungi yang digunakan terhadap makanan. BPOM secara rutin melaksanakan survei di berbagai tempat, terutama yang dipenuhi oleh pedagang kaki lima, untuk mencegah penyalahgunaan zat warna pada makanan. Seperti rhodamin B telah digunakan sebagai pewarna jajanan yang sebenarnya rhodamin B itu digunakan di perpipaan herbisida dan pewarna di laboratorium mikrobiologi. Erythrocin sendiri termasuk dalam zat pewarna, tapi ia itu diperbolehkan dalam makanan. Erythrocin adalah sebuah zat pewarna sintesis yang memberikan warna cherry pink, biasanya digunakan sebagai pewarna makanan. Zat pewarna ini berupa tepung coklat, larutannya dalam alkohol 95% menghasilkan warna merah, sedangkan larutannya berwarna cherry pink. Erythrocin juga termasuk senyawa kimia dengan berbagai sifat kimianya. Zat ini menimbulkan efek samping negatif apabila dikonsumsi dengan kadar yang tidak tepat. Di Indonesia sendiri, zat ini diperbolehkan penggunaannya dengan batas penggunaan yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722 tentang tambahan makanan. Kegunaan erythrocin antara lain sebagai pewarna makanan, juga digunakan sebagai tinta cetak, sebagai sensitizer untuk film fotografi ortochromatis, sebagai aditif makanan, dan digunakan dalam manisan seperti gula-gula dan juga untuk menghias kue. Ada pula zat pewarna yang dilarang di Indonesia, seperti rhodamin B, methyl yellow, citrus red nomor 2, magenta, dan guinea green B. Rhodamin B adalah zat pewarna berupa serbuk kristal berwarna hijau atau ungu kemerahan, tidak berbau, serta mudah larut dalam warna merah terang berfluoresan sebagai bahan pewarna tekstil. Jenis jajanan yang banyak dicampuri dengan rhodamin B antara lain bubur delima, cendol, kolang-kaling, cincau, dan lain-lain. Zat ini ditetapkan sebagai zat yang terlarang di Indonesia melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722. Penggunaan rhodamin B pada makanan dalam waktu yang lama akan dapat mengakibatkan gangguan fungsi hati maupun kanker. Namun demikian, bila terpapar rhodamin B dalam jumlah besar, maka dalam waktu singkat akan terjadi gejala akut keracunan rhodamin B. Rhodamin B sendiri bersifat karsinogenik sehingga dalam penggunaan jangka panjang akan menyebabkan kanker. Methyl yellow merupakan zat sintesis yang digunakan untuk memberi warna kuning pada industri tekstil, kertas, tinta, plastik, dan cat.
Metanil yellow dengan warna kuning dibuat dengan asam metanilat dan difenilamin. Metanil yellow disalahgunakan untuk mewarnai berbagai jenis makanan seperti gorengan, kerupuk, dan mie. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 239, metanil yellow merupakan zat warna tambahan yang dilarang penggunaannya dalam produk-produk pangan. Metanil yellow bersifat iritan sehingga jika tertelan dapat menyebabkan iritasi pada saluran cerna, menyebabkan kerusakan hati. Selain itu juga dapat menyebabkan mual, diare, dan demam. Sekian penjelasan yang saya sampaikan dan wassalam.